warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya. Juga kalian selalu diberi kesemangatan agar selalu mengikuti video pembelajaran ini. Anak-anak, kalian sudah memasuki pembelajaran yang ke-6 di subtema 4. Itu artinya kalian akan memasuki tema 2 ya untuk kelas 2 sekolah dasar. Karena untuk kelas 2 itu dalam suatu tema ada 4 subtema. Setiap satu subtema ada 6 pembelajaran, dan biasanya di setiap akhir pembelajaran subtema atau di pembelajaran yang ke-6 kalian akan diajak untuk berlatih mengerjakan soal yang isinya itu berupa soal-soal latihan yang mana soal-soal tersebut diambilkan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Baiklah anak-anak, sebelum berdoa supaya nanti kita mendapat kelancaran dan keberkahan, juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa, berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, selanjutnya yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Kita menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar, namun JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan maksudnya. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas? Tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong, dan itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungan gambar pengamalan sila Pancasila dengan pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Sikap yang sesuai dengan gambar ya, kalian hubungkan ya. Di sini ada bermusyawarah, misalnya bermusyawarah itu sesuai dengan sila yang keempat. Ditarik garis tes. Nah, ini ada gambar saling memberi. Ini gambar bermusyawarah. Ini gambar posyandu ya, sedang menimbang bayi. Ini gambar menolong nenek ya. Nah, ini akan dihubungkan dengan apakah sesuai dengan sila keempat atau kelima. Tuliskan contoh lain yang sesuai dengan sila keempat atau kelima pada buku tulis kalian ya. Ceritakan tentang pengalaman merupakan menerapkan nilai Pancasila sila keempat atau kelima di masyarakat. Sampaikan pengalaman di depan kelas. Untuk itu sebelum kalian menceritakan, kalian lebih baik menuliskannya pada buku tulis kalian ya. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Ini kalian disuruh membuat soal cerita. Soal cerita itu soal yang bagaimana ya, yang berisi kalimat-kalimat yang menceritakan ya, misalnya seperti ini. Itu membuat kue bolu sebanyak 193, lalu diberi oleh bibi
kue lemper sebanyak 117 kue. Kue bolu dan kue lemper dimakan oleh warga sebanyak 200 kue. Nah, itu contoh soal cerita ya. Jadi kalian bisa membuat cerita-cerita dari angka-angka tersebut, dari angka penjumlahan dan pengurangan. Kalian bisa membuatnya cerita. Kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian. Selanjutnya, anak-anak, silakan kalian berlatih mengasah kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Ini isinya rangkuman soal yang berisi dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ya. Jadi apabila kalian mungkin ingat ini di pembelajaran berapa gitu, bisa membuka video pembelajaran sebelumnya ya. Nomor 1, kalian bisa menyilangnya ya. Jika ada pilihan A, B, atau C, ada opsinya, bisa kalian pilih salah satu. Kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian dengan mempause video ini ya, supaya kalian mudah untuk menulisnya. Hidup rukun dengan tetangga akan membuat suasana menjadi titik-titik. Bisa kalian pilih A, B, atau C. Nomor 2, kerukunan di masyarakat contohnya adalah titik-titik. 3, warga desa Tambak Romo sangat rukun dan saling tolong menolong merawat lingkungan, sehingga lingkungan mereka menjadi titik-titik. Sudah, sebagai kita A, bantu semampunya, B, C, biarkan dipilih ya. Nomor 5, tempat yang tepat untuk membuang sampah adalah di titik-titik. Nomor 6, tempat yang dibuang ke saluran air bisa menyebabkan titik-titik. Bisa dipilih A, B, atau C. 7, jika ada teman kita yang akan membuang sampah ke sungai, maka sebaliknya titik-titik. 8, para warga membersihkan sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang titik-titik. 9, Andi mengajak Bayu untuk mengajak Bagas jatuh dari sepeda. Bayu menolaknya. Hal ini karena saling mengejek. Itu perbuatan yang titik-titik. 10, Rani mengajak Cinta membuang sampah di selokan. Cinta dapat menolong ajaran Rani secara benar dengan berkata titik-titik. Jarak hanya mengusulkan pada Rizka untuk ikut kerja bakti bersama di hari Minggu. Rizka dapat menyetujui ajaran Dina dengan berkata A, B, C, D. 12, Rudi, aku punya kue bolu, kamu mau? Maaf dik, saat ini aku sedang sakit perut. Kalimat yang diucapkan di atas termasuk kalimat A, B, C. 13, bunyi sila Pancasila yang pertama adalah C, dipilih ya. 14, contoh sikap berikut ini yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Dipilih. 15, kegiatan masyarakat berikutnya yang dapat menjaga persatuan Indonesia adalah A, B, C. 16, masyarakat di desa Sukarukun terdiri dari beberapa agama. Itu yang baik dengan menjaga kerukunan lain. A, B, C. 17, berbuat adil sebaiknya kita lakukan untuk A, B, C. 18, contoh kegiatan gotong royong yang sebaiknya tidak dilakukan. Antara lain adalah pilih ya. 19, sebuah hati meminta warga selalu bermusyawarah ketika ada masalah antara warga, karena setiap masalah seharusnya bisa diselesaikan dengan titik. 20, itu pengurangan ya, bisa kalian hitung. 21, hasil operasi hitung di atas adalah titik. Itu yang ini ya, yang 21 yang ini ya. Kalau yang nomor 20 A, 22, B, 21, C, 25. Ini soal nomor 21. Aduh maaf kecoret. Aku hapus aja. Ini soal nomor 21. 23 itu berisi soal tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kalian harus membacanya berulang-ulang supaya bisa mengerjakannya sampai 25. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan
dengan pembelajaran yang ke-6, itu artinya kalian akan memasuki di tema yang kedua. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.